Oke, halo semuanya. Kita ketemu lagi ya. Masih di Poppy Belajar Psikologi dengan membahas buku panduan psikologi bintang bersinar terang dalam gelap. Tidak terasa kita sudah sampai di bagian 18A. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini? Yuk kita langsung simak bersama. Ya, oke. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat hits ya di akhir-akhir ini. Mungkin anak-anak muda terutama sering ngomong healing. Apa sih healing itu? Ya, kita akan belajar tentang self healing yang kita pelajari dari seorang ahli yang bernama Tirza Amalaholo MSA MFT ya. Ini anak Indonesia juga. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang resiliensi ya. Jadi bagaimana kita tuh bisa mempertahankan kesehatan mental kita atau kita menjadi sehat mental kembali setelah mengalami gangguan psikologis karena kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini ya kan. Nah, bagaimana cara meningkatkan resiliensi itu? Nah, atau yang bisa saja kita juga sebut self healing itu caranya seperti apa? Nah, ada banyak caranya dan akan kita bahas secara detail di video-video berikutnya ya. Kita hanya bahas secara umum dulu aja. Nah, sebelumnya apa sih self healing itu? Ya, self healing itu berarti penyembuhan diri sendiri ya, tapi biasanya ini ditujukan untuk penyembuhan kesehatan psikologis kita. Jadi sebenarnya sama seperti daya tahan tubuh ya. Jadi kalau kemarin-kemarin kita pandemi, kita divaksin. Kenapa harus divaksin? Itu sebenarnya salah satunya meningkatkan daya tahan tubuh kita terhadap virus. Nah, seperti itu. Jadi seperti tubuh fisik kita yang punya daya tahan, mental kita atau psikologis kita atau jiwa kita juga punya daya tahan, ya. Punya sistem imun, kekebalannya sendiri. Nah, karena itu sebenarnya kita punya kemampuan untuk sembuh baik dari luka atau sakit fisik maupun jiwa kita ya. Jadi kalau ada yang bilang, oh trauma nih atau depresi nih, sebenarnya itu masih bisa sembuh. Masih ada harapan, banyak yang sembuh ya. Jadi jangan sampai kalau kita mengalami trauma atau depresi berarti terpuruk selamanya, nggak bisa bangkit atau harus tergantung terus kepada orang lain, tergantung terus pada psikolog atau psikiater. Oh tidak ya, tergantung kasusnya dan kita bisa bangkit. Nah, kita belajar cara bangkitnya ya. Nah, seperti bintang kita bersinar terang di dalam gelap. Nah, cara-cara meningkatkan resiliensi atau self healing itu ada banyak. Misalnya dengan regulasi emosi atau mengatur emosi ya. Yang kedua ada dengan mindfulness. Ini juga lagi happening banget ya. Jadi konsep psikologi yang disebut mindfulness fokus pada here and now ya. Itu seperti apa kita bahas di video-video berikutnya ya. Kemudian pikiran yang tidak menghakimi. Jadi maksudnya kita mencoba berpikir dengan seobjektif mungkin ya. Kemudian harga diri yang tinggi ya. Jadi biasanya setelah kita melewati trauma, luka-luka itu kan harga diri kita jadi hancur ya, Bun. Nah, gitu. Bagaimana kita bisa punya harga diri yang sehat ya, lebih tepatnya gitu. Dan fleksibilitas ya, karena dalam hidup ini kan nggak mungkin mulus. Kita pengennya semua baik, nggak mungkin semua baik ya. Pasti ada buruk-buruknya juga. Jadi bagaimana kita bisa fleksibel, beradaptasi, bangkit kembali, ya kan? Kemudian ada hubungan yang kuat. Jadi seperti apa sih hubungan kita dengan orang lain? Apakah kita punya cukup dukungan sosial? Hubungan kita dengan Tuhan kita ya, karena kan kita orang Indonesia ya kan, Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, tentu kita adalah orang-orang yang bertuhan ya. Hubungan kita dengan Tuhan bagaimana nih? Kebebasan spiritual nyambung juga dengan di situ. Dan strategi coping kita, jadi pemecahan masalah tapi yang positif ya. Nah, seperti apa? Nah, kita akan pelajari lebih lengkap di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Tetap sehat, tetap bahagia.